Selamat sore semua, halo. Ayo kita lihat kiri kanan kita berikan senyum yang terbaik, puji Tuhan. Saya percaya setiap hari ada dalam pengalaman manis dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita nikmati Tuhan bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak sadar keras banget ternyata ya masuknya di. Oke. Selalu baru dalam pengalaman yang manis bersama dengan Tuhan setiap kali kita ada di dalam bait Tuhan, dan what a powerful day for us as a church to be here to worship and to especially to experience the power of worship. Wow, what a wonderful for us. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya rindu kita melihat apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan kita sudah saya sudah sempat berbicara hal itu juga di Golkos, tapi tidak sama sekali sama karena kita akan melihat kontinuitasnya dari apa yang saya sampaikan tadi pagi di gereja Golkos ya. Mungkin beberapa saudara yang mengikuti ibadah Golkos tadi pagi lewat ibadah online. Nah, mari saudara, saya ingin kita langsung saja di dalam pembacaan firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-23. Saya ingin kita hari ini akan berbicara sedikit tentang dipanggil untuk diberkati. Ya, semua katakan sama-sama. 1, 2, 3. Dipanggil untuk diberkati. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Dipanggil untuk diberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan. Saudara, sebagai seorang profesional atau siapapun, kita selalu berbicara tentang visi. Kita selalu bicara tentang cita-cita. Kita selalu bicara tentang tujuan. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan menjadi orang yang percaya, maka sesungguhnya saudara, kita bicara lebih jauh dari sekedar visi, lebih jauh dari sekedar tujuan, lebih jauh dari sekedar cita-cita. Karena menjadi orang percaya berarti kita bicara tentang sorga, kita bicara tentang sorga, kita bicara tentang apa yang Tuhan letakkan menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa Ia yang memanggil kamu. Yang ini bisa dimatiin gak dulu? Dingin banget soalnya. Thank you. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saya katakan tadi bahwa menjadi orang percaya adalah bicara tentang panggilan ilahi, bicara tentang sorga. Dan Alkitab berkata bahwa Ia akan menggenapinya. Artinya bahwa di dalam tujuan Tuhan, di dalam hidup kita untuk membawa kita kepada tujuan yang lebih jauh dari sekedar visi, lebih jauh dari sekedar cita-cita dan tujuan hidup kita, Allah memberikan sebuah kepastian bahwa Ia akan menggenapinya. Dan yang lebih istimewa di dalam panggilan ini adalah Alkitab pun berkata bahwa Dia Allah akan menguduskan kamu seluruhnya. Haleluya. Jadi perjalanan kita bukan sekedar bukan lagi sebuah perjuangan meraih kemenangan, tetapi sebuah pengalaman dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Jelas, Ia Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Supaya apa? Terpelihara sempurna.
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri atau kita sedang dipersiapkan supaya pada waktu kedatangan Tuhan kita didapati sempurna. Haleluya. Kita didapati tak bercacat celah. Maka itulah sesungguhnya kita harus menjadi gereja Tuhan. Ya, itulah sebenarnya panggilan kita. Melampaui cita-cita, melampaui tujuan lebih dalam dari sekedar visi. Dan demi tujuan itu, sampai kepada tujuan kekal, maka Allah setia. Haleluya. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan. Banyak orang Kristen terpenjara dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ya. Dia merasa bahwa Tuhan gak dengar doanya, bahwa Tuhan tidak melindunginya, bahwa Tuhan tidak memberkatinya. Sesungguhnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, masuk dalam tujuan ilahi, maka karakter Allah, maka kehidupan ilahi, maka pribadi Allah ada di dalam perjalanan iman kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan dia Allah yang setia. Di ayat yang lain dikatakan ia tidak mungkin mengingkari kesetiaannya. Yang lain berkata bahwa ya kalau Tuhan itu setia, kenapa hidup saya seperti ini? Atau saya berkata begini, jika Allah tidak setia maka hidup mungkin bisa lebih worse dari yang Anda pikirkan worse. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang memanggil kita kepada tujuannya, Ia menguduskan, Ia menyempurnakan supaya kita tidak bercacat celah sampai kepada kesudahannya, dan Ia menjaminnya dengan kesetiaan. Haleluya. Atau dengan terjemahan yang paling sederhana adalah seperti Allah sedang menggendong kita dari tempat yang satu untuk dibawa ke tempat yang lain dengan sebuah kepastian. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tadi pagi saya berangkat dari pembacaan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 9. Kejadian pasal 3 ayat yang 9. Tuhan datang kepada manusia. Kejadian pasal 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Saudara, awalnya manusia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Di Taman Eden ada hubungan yang sama sekali tidak ada cacatnya di situ. Tidak ada. Manusia menikmati keintiman dengan Tuhan dan Tuhan pun menikmati kasih, cinta, hubungan dengan manusia. Lalu kemudian dosa interrupt, dosa menghalangi, dosa kemudian membuat manusia sembunyi dari Tuhan. Dan itu sifat dosa. Dosa selalu membuat orang menyembunyikan diri, menyembunyikan dari keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Dosa buat orang tidak mau dituduh bahwa dia bersalah. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu. Tapi saya tertarik ketika manusia jauh dari Tuhan atau ketika manusia berbuat dosa. Perhatikan karakter Allah. Dia Allah yang setia, dia memiliki kasih yang begitu kuat. Allah mendapati ada hubungan yang rusak. Allah mendapati ada kehidupan yang jauh. Sehingga Allah memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Tadi pagi saya menjelaskan, ada beberapa hal prinsip kenapa Allah memanggil. Ada beberapa hal prinsip. Yang pertama saya jelaskan tadi pagi. Yang pertama adalah Allah panggil karena mungkin hidup kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mulai jauh dari Tuhan. Kalau dekat kan biasa aja gitu kan. Nikmati sebuah relationship yang manis. Tapi ketika jauh, pokoknya ada yang hilang, dipanggil. Jauh atau terhilang. Kalau kita bicara tentang jauh berarti kita bicara tentang jarak. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang namanya intimasi adalah kedekatan, ya, adalah relationship, adalah pengenalan satu dengan yang lain yang melekat dengan Tuhan. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
bicara tentang terhilang atau jauh, juga itu bisa berarti tertarik kepada keadaan-keadaan yang di luar atau jenuh dengan apa yang ada di dalam rumah Bapa. Itu di dalam Lukas pasal 15 bicara tentang anak yang terhilang. Kemudian hal yang kedua adalah kenapa Tuhan panggil? Kenapa dipanggil? Mungkin tidak pada posisi yang benar. Jadi dipanggil untuk direposisikan kembali pada porsi yang sebenarnya. Karena tubuh Kristus ada tangan, ada kaki, ya, dan bagian tubuh yang lain. Masing-masing tidak boleh cemburu dengan bagian tubuh yang lain. Tangan nggak boleh ngotot jadi kaki, kaki nggak boleh ngotot jadi tangan. Ya, puzzle harus pas tempatnya. Untuk apa? Supaya pada porsi yang Tuhan kehendaki kita bisa menikmati sebenarnya apa itu kasih Allah. Kita banyak kali menuntut di mana kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan. Padahal bukan kasih setia Tuhan yang tidak ada, tapi kita keluar dari kasih setia Tuhan. Jauh dari kasih setia Tuhan. Saya tidak akan kembali mengulangi bagian-bagian ini, tapi kita masuk pada bagian yang ketiga. Alasan lain kenapa dipanggil, di samping alasan prinsip yang pertama dan kedua tadi, yang ketiga alasannya adalah dipanggil untuk sebuah kepercayaan. Atau itu yang saya sebut dalam tema kita hari ini, dipanggil untuk diberkati. Dipanggil untuk diberkati. Saudara, ketika kita bicara dipanggil untuk diberkati, maka secara spesifik kita bisa melihat dalam pengertian rohani, maka itu bisa berarti dipanggil kepada suatu tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Dipanggil kepada suatu tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Kita tahu bangsa Israel, Allah mempersiapkan Kanaan dan orang Israel harus menuju ke Kanaan. Kita ingat cerita tentang Nineve ketika siapa itu saudara? Yunus. Ketika Yunus dipanggil untuk ke Nineve, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Jadi Allah mempersiapkan tempat dan kita dipanggil untuk itu. Ya. Kemudian kita juga bisa dipanggil kepada sebuah hubungan yang intim. Itu saya sebut tadi, Allah ingin menikmati kedekatan kembali. Atau dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan semua inilah bagian dari dipanggil untuk diberkati. Ya. Dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tuhan siapkan proyek, kita yang manage atau kita jadi pimpronya, kira-kira begitu. Ya. Tuhan siapkan proyek, kita dipanggil kemudian untuk manage atau jadi pimpro di situ. Dan yang lain lagi adalah kita dipanggil secara khusus untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri, tapi dipanggil untuk orang lain. Datang kepada Tuhan. Dan semua itu adalah bagian dari panggilan berkat Tuhan buat hidup kita. Dan semua itu kita bisa mendapati ketika Allah memanggil Abraham. Saya sempat bicara tentang kehidupan Abraham sejak dia dipanggil sampai ke Moria. Tapi kita lihat kembali. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama dan beberapa ayat setelahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Dipanggil untuk diberkati. Pada perjalanan Abram sampai kepada Abraham, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi gereja dalam tujuan ini. Dalam tujuan ini dipanggil kepada satu tempat di mana Allah mempersiapkan tujuannya di situ, di mana Allah mempersiapkan berkatnya di situ, di mana Allah mempersiapkan semua yang menjadi kebutuhan utama kita di tempat itu. Saudara, bicara tentang panggilan untuk diberkati, itu bicara tidak hanya tentang kesetiaan Allah di dalam hidup kita, tapi juga ada unsur ketaatan kepada panggilan itu.
Ada unsur ketaatan kepada panggilan itu. Karena ternyata ada orang yang dipanggil tapi gak mau datang, gak mau taat gitu. Ada orang yang dipanggil tapi mau cari jalan sendiri. Ada. Begitu banyak saudaraku argumentasi yang kita suka bangun ketika kita sedang diposisikan oleh Tuhan pada satu tempat yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu bahwa di tempat itulah menjadi tempat yang terbaik untuk kita menjadi Allah Tuhan yang besar. Saya sudah contohkan tadi ketika Yunus, Allah persiapkan di satu tempat, tapi kemudian dia mencari tempat yang berbeda. Nah, demikian saudara, bagian-bagian yang lain Alkitab berbicara secara khusus tentang panggilan Tuhan kepada Abram. Ya, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Menjadikan bangsa yang besar. Di sini saudara, yang dimaksud dengan menjadi bangsa yang besar secara iman kita akan melihat bagaimana kita dipanggil menjadi gereja. Kita dipanggil menjadi tubuh Kristus. Kita dipanggil menjadi keluarga Allah. Itu yang dimaksud menjadi bangsa yang besar. Kita dipanggil kepada satu komunitas ilahi. Untuk apa, saudara? Ya, kita mengerti tujuan, baru kita melihat bagian-bagian yang lain. Saudara, aku akan memberkati engkau. Memposisikan diri di dalam panggilan Allah pada tempat dan waktu yang tepat, itu penting saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak hidup seenaknya. Di tempat yang tidak Tuhan sukai, kita menuntut berkatnya. Kita menuntut jawabannya. Padahal di tempat itu bukan tempat yang terbaik. Alkitab katakan begini, jangan memberikan mutiara kepada babi. Karena nggak ada gunanya. Sehingga Tuhan tidak mungkin menjawab kita di tempat yang bukan tempat yang terbaik. Karena itu wasting nanti. Tuhan pun tidak akan menjawab kita di waktu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena again, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Maka kesetiaan Allah yang Allah janjikan untuk mengawal kita dari titik panggilan sampai kepada perjalanan yang lebih jauh dari sekedar visi kita. Ada kesetiaan Allah, Allah menjamin kita pada perjalanan itu dan kita dituntut ketaatan kita untuk ada di tempat di mana Tuhan panggil kita. Kenapa? Karena di situ ada kesetiaan Allah yang tidak mungkin Allah ingkari. Dan di tempat itu Allah membentuk kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Sebab ketika Allah memberkati hidup kita itu bukan hanya bicara tentang saya, tapi ada yang lain. Kenapa Allah membentuk kita menjadi satu bagian dari keluarga ilahi? Karena ada banyak cara Allah memberkati kita lewat orang lain. Ada banyak cara Allah memberkati orang lain lewat kita. Makanya Allah membentuk kita menjadi satu gereja, menjadi satu keluarga Allah, menjadi bangsa pilihan Tuhan. Pada bagian-bagian ini proses ini terjadi. Kita saling melengkapi. Kita dipanggil menjadi tubuh Kristus supaya tubuh ini tidak ada cacat celahnya, kata firman Tuhan. Sampai kepada tujuan ilahi. Dan saya suka saudara, pada bagian yang lain Alkitab katakan dalam panggilan Abram, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Saudara, kita suka mendeskripsikan berkat itu terlalu sempit, terlalu kecil. Saya pernah dikatakan begitu. Kita bermimpi berkat, ya, kita angankan itu berkat. Tapi tahu nggak, yang kita angankan berkat itu kecil sekali dibandingkan dengan apa yang berkat yang dimaksud oleh Tuhan. Sebab berkat yang dimaksud oleh Tuhan hanya salah satu bagian terkecil yang untuk dapat mensupport kita pada tujuan utama sampai ke sorga. Makanya Allah memberkati kita supaya kita bisa masuk sorga. Kalau berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan, hati-hati. Allah memberkati kita supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, itu tujuan. Nah, pada bagian ini saudara, saya ingin katakan begini.
Tuhan ingin memberkati sebenarnya bukan karena kita kekurangan, bukan. Orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara, ingat, Allah itu setia, amin. Tuhan memanggil kita dan kesetiaannya adalah jaminan dirinya sendiri untuk hadir di setiap langkah hidup kita. Dan Alkitab katakan, kalau burung di udara dia pelihara, apalagi orang yang percaya. Kalau bunga di padang ia hiasi, apalagi orang yang percaya. Jadi ada jaminan kehidupan yang Allah sediakan. Dan itu sangat saya ingin menyebutnya normatif sebagai orang percaya, karena itu pasti ada. Tapi ada sesuatu yang lebih spesial, saudara, yang saya sebut lebih besar dari sekedar definisi, deskripsi dari berkat dalam pikiran kita. Waktu Tuhan bicara, aku akan memberkati engkau. Artinya Tuhan punya sesuatu gitu loh. Tuhan punya sesuatu. Dan apa yang ada di tangan Tuhan pingin banget kasih gitu loh. Bukan saja atas dasar kebutuhan kita, bukan. Bukan saja itu. Sekali lagi, waktu Tuhan ingin bicara aku memberkati engkau, tidak hanya terbatas kepada kebutuhan kita, tidak. Lebih besar dari itu. Sesuatu yang ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di tangan yang Allah punya. Allah berikan kepada kita, di mana memberkati kita adalah kepuasan ilahi bagi Tuhan. Di mana dengan memberkati kita adalah sebuah kesukaan sorga. Allah bersuka ketika dia memberkati kita. Tapi berkat itu sekali tidak hanya terbatas pada ukuran materi. Tidak. Terlalu kecil kalau saudara hanya menyederhanakan seperti itu. Karena ada berkat sejahtera, ada berkat ketenangan, ada berkat kebahagiaan, ada berkat perlindungan. Dan semua itu Allah sediakan, Allah berikan. Bukan hanya atas dasar memberikan karena kita butuh, tidak. Tapi hatinya bersuka untuk memberikan itu kepada kita, kepada gereja Tuhan. Untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Coba kita lompat Yesaya pasal 44. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Katakan begini, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatmu ke atas anak cucumu. Jadi berkat Tuhan atas hidup kita tidak hanya tentang diri kita dan tidak hanya terbatas untuk kita nikmati hari ini. Tapi ada sebuah jaminan di mana kesetiaan Allah ada di situ untuk memastikan kita tak bercacat sampai kepada tujuan akhir, sorga mulia. Kita mendapatkan atau memiliki bagian dari diri Allah. Saya suka berdoa bagi Tuhan, berikan sedikit dari sorgamu. Saya suka berdoa itu. Tuhan berikan sedikit dari sorgamu. Sedikit dari sorgamu. Kalau ujung jubah Yesus saja powerful untuk mendatangkan sebuah transformasi, mendatangkan sebuah mujizat yang besar, maka sedikit dari suasana sorga, saya percaya, gak ada yang dapat dibandingkan dengan suasana itu. Itu yang kita perlu, dan kerinduan itu yang harus kita bangun. Makanya saya selalu katakan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus membangun hasrat dari rumah. Saya ingin ketemu Tuhan, saya ingin ketemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya Dia.
Ingin ketemu Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang rindu kepada Tuhan. Kalau kekristenanmu belum sampai kepada hasrat hati yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Belum itu. Kalau kekristenanmu baru sampai kepada bagaimana caranya supaya saya diberkati, dijawab oleh Tuhan. Maka kita harus lebih bertumbuh, lebih dewasa lagi. Kekristenan harus sampai kepada hasrat. Saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya ingin memandang Tuhan. Saya ingin sampai kepada sorga mulia. Beriman kepada Tuhan adalah sampai kepada panggilan sorga. Saya suka berkata kepada teman-teman, kenapa kita takut mati? Bukankah kita khotbah sorga itu mulia? Tapi tidak berarti ayo kita cepat-cepat mati. Ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa sorga itu mulia, maka kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Ini bukan soal cepat mati atau tidak, bukan itu poinnya. Tetapi ada tempat yang lebih mulia. Sana sorga yang mulia, damai dan gembiralah. Itu sorga. Dan kemuliaan sorga melebihi apapun yang kita impikan. Dan itulah makanya kita menjadi orang, dan untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak hanya berhenti ketika visi di dunia kita tercapai. Tidak. Lebih dari itu. Anda sukses itu hanya bagian dari rancangan Allah supaya Anda tetap setia kepada Tuhan. Makanya jangan sampai ketika Anda sudah diberkati, Anda lupa Tuhan. Nah, hati-hati. Sudah sukses, lupa Tuhan. Hati-hati. Kita nggak bisa main-main dengan kesetiaan Allah. Sebab di dalam respons taat kita kepada panggilan Allah akan menentukan kita berada di tempat yang terbaik untuk kita mengalami berkat Tuhan. Alkitab katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu, keturunanmu, dan keberkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon di ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Haleluya. Itu kepuasan. Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari diri dengan nama Israel. Itu seharusnya gereja Tuhan harus sampai kepada kepuasan spiritual seperti ini. Bangga memiliki Tuhan, penuh sukacita karena memiliki Tuhan. Sukacita menjadi gereja, sukacita menjadi orang pilihan Tuhan untuk mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ada berkat yang melampaui definisi berkat yang menurut kita, kebutuhan kita. Ada hati Tuhan, Alkitab, aku akan mencurahkan rohku. Tuhan memberikan dirinya dalam hidup kita. Untuk menjamin kita sampai kepada tujuan mulia. Aku akan membuat namamu masyhur, kata janji Tuhan dalam panggilan kepada Abram. Aku akan membuat namamu masyhur. Masih bisa bicara banyak tentang hal itu. Aku akan membuatmu menjadi berkat. Ini. Anak Tuhan diberkati bukan untuk membangun kingdomnya sendiri. Bukan. Kita diberkati untuk bisa memberkati orang lain. Amin. Makanya pelayanan misi kita lakukan. Puji Tuhan. Ya. Makanya itu. Anda sukses, Anda diberkati apa? Supaya Anda bisa jadi berkat. Dan kita dipanggil untuk itu. Sebab kita percaya semakin kita memberkati, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara bayangkan setiap kali saudara memberkati orang lain, memberkati hamba Tuhan, ada doa yang sedang naik dari tempat yang lain menyebut namamu di hadapan Tuhan. Ada orang yang disukakan, ada orang yang dipuaskan. Karena Tuhan memilih Anda menjawab doanya.
Dan dia menyebut namamu di hadapan Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan dimuliakan. Untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu kita dipanggil. Kita tidak hanya dipanggil pada satu tempat, tapi kita dipanggil untuk orang lain. Dan tidak hanya itu, Alkitab katakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makanya kita berdoa buat kota Brisbane. Doakan, Alkitab katakan, doakan kota di mana engkau tinggal. Sebab kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraan. Makanya kita berdoa. Makanya ada tim doa yang saya berharap setiap minggu berkembang, tambah. Tim doa yang setiap malam minggu berdoa. Habis berdoa makan sate kita. Ya. Doa saudara, setiap minggu berdoa. Apa yang doa? Doanya sama. Sama, Tuhan Yesus berkati Brisbane. Secara fisik kita belum langsung melihat ada transformasi terjadi di kota ini. Tapi doa itu sudah disampaikan. Sorga mencatat setiap doa-doamu. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Dan olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Kita dipanggil untuk diberkati, sekali lagi bukan untuk membangun kingdom kita, bukan. Kita diberkati supaya dengan berkat itu menjadi alat Tuhan pun kita bisa sampai kepada tujuan ilahi. Perjalanan yang penuh kemuliaan. Ada banyak cara Allah memanggil hidup kita. Allah bisa memanggil kita dengan memanggil nama kita langsung. Cadence, bisa aja, langsung. Tapi ada cara lain yang Tuhan gunakan hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak sedang bicara dengan orang-orang yang terhilang. Saya pun bangga karena saya tidak bicara tentang orang-orang yang tidak pada posisi yang sebenarnya. Untuk GPD Brisbane, puji Tuhan. Tapi saya bersuka cita sebab saya percaya saya sedang bicara kepada orang-orang yang dipanggil untuk diberkati Tuhan. Dipanggil untuk diberkati Tuhan. Dan saya firm dengan itu. Haleluya. Allah mempersiapkan satu tempat. Untuk itu kita bisa bertumbuh. Di tempat itu kita bisa semakin dewasa. Di tempat itu kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Ketika rohnya dicurahkan. Bulan ini kita akan merayakan Pentecost dan kita akan melakukan doa 10 malam mulai tanggal 13. Kita akan doa 10 malam. Jangan lupa sudah bisa ikut. Kita bersyukur Tuhan Tuhan yang punya, doa saya adalah Tuhan yang punya komunitas ini. Tuhan yang punya gereja ini. Tuhan yang punya hidup kami. Tuhan yang bentuk ini gereja. Tuhan yang bentuk ini family. Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Dan saya mau menangkap bahwa Tuhan sedang mencurahkan berkat yang ada di hatinya untuk kita. Saya pun gak bisa. Saudara, 1 Korintus jelas katakan bahwa apa yang gak pernah kita lihat. Yang bukan gak pernah aja, yang gak mampu kita lihat. Yang belum pernah kita dengar, yang gak bisa kita dengar. Yang gak pernah muncul di hati kita, di pikiran kita. Alkitab katakan Allah sediakan. Itu yang saya maksudkan. Ketika Allah bicara berkat yang melampaui apa yang kita bisa deskripsikan. Sekedar kebutuhan dari tujuan hidup kita. Allah sedang menganugerahkan itu. Buat orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan, karena firman Allah datang kepada saudara. Karena Allah sedang mempercayakan kepada generasi yang memiliki hati. Untuk bangsa-bangsa.
kepada generasi, kepada gereja yang memiliki hati untuk orang lain, kepada gereja yang punya hati untuk melihat gereja-gereja yang lain bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kenapa Allah memberkati kita dan Allah senang memberkati kita karena itu. Karena hatimu menjadi berkat buat orang lain. Jangan pernah takut kekurangan ketika Anda hidup percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut kekurangan ketika Anda benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kami benar-benar hidup dari iman percaya kepada Tuhan. Dan saya berani benar kami hidup, saya bergantung dengan iman. Kalau Tuhan panggil saya kepada sebuah proyek Tuhan untuk hidup di sana, saya mau. Dan kalau panggilan itu pun kepada kemuliaan sorga, saya pun harus berkata puji Tuhan. Yang saya imani, kalau Tuhan panggil, itu ada tujuan. Kalau Tuhan panggil, Tuhan tahu apa yang terbaik. Amin. GPD Brisbane dan Anda yang beribadah bersama kami secara online. Apa yang belum pernah Anda dengar, lihat, timbul dalam hati semuanya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar itu benar-benar dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ingat, jangan batasi berkat Tuhan dan mengikatnya sebagai sebuah materi semata. Berkat Tuhan adalah, ada banyak hal bicara tentang hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Tapi tersimpan di sorga untuk menjamin hati kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 katakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ayat yang ke-8 terjemahan lain digunakan kata, He will keep you strong until the end. Kalau kita benar-benar taat kepada panggilan Tuhan dan kita benar-benar rindu kepada tujuan Tuhan, dengar baik. Tuhan bertanggung jawab membawa kita kepada tujuan itu. Dan kalau ketika kita lemah, He will keep us strong until the end. He will keep us strong until the end. Dan itu adalah Tuhan kita. Itu adalah Allah kita. Yang akan meneguhkan kamu sampai sehingga kamu tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ia yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya adalah Allah yang setia. Setiap hari Allah hadir dalam kesetiaannya di hidup kita. Jangan takut. Setiap hari Allah hadir dalam kesetiaannya di hidup kita. Gak usah khawatir. Setiap hari Allah hadir dalam hidup, dalam kesetiaannya. Jangan lemah. Maju terus di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang bereskan jalannya. Amin. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sediakan semuanya. Imani itu. Saya menangkap itu sebagai sebuah kekayaan rohani. Saya menikmati Tuhan apapun pengalamannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ada di dalam panggilan Tuhan. Mari nikmati panggilan ini. Nikmati apa yang Allah sediakan. Dipanggil untuk diberkati. Kita bangkit berdiri.